Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Hari ini saya ketemu dengan ustadznya langsung ini, Mas Bagas. Jadi kita akan lanjutkan lagi setelah beberapa lama kita vakum untuk grup memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Dan hari ini saya langsung akan murojaah Al-Fatihah saya. Setelah itu kalau memang hari ini saya sudah lulus dari murojaah Al-Fatihah ini, silahkan teman-teman di grup yang mau murojaah Al-Fatihah nanti dilanjutkan lagi. Seperti saya akan melanjutkan setelah ini, saya akan lanjut dengan surat-surat di juz 30. Dan nanti saya akan mulai setelah Al-Fatihah ini, kita akan mulai dengan surat yang paling belakang, An-Nas ya? An-Nas. Baik, mungkin sebelum kita mulai, apa dulu Mas Bagas? Kita baca doa dulu atau langsung Mas Bagas kasih contoh atau bagaimana? Ya, monggo Mas Bagas aja mungkin dari saya sebelum mulainya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin agak keras Mas Bagas. Oh iya, baik. Kelihatan ininya kecil. Oh iya. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna as'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah kita bisa berkumpul, dan di sini saya bersama Pak Afan Fuad ya. Hari ini Ain ada Fuad. Fuad. Iya. Kayaknya nggak pakai ain deh. Fuad. Biasanya pakai ain. Pakai ain. Afan pakai. Ya, kayaknya Ana lupa. ya lanjut. Fuad, ya. Lanjut. Ya, jadi insyaallah kita hari ini mau membahas surat Al-Fatihah baik dari segi tilawahnya. Nanti kita akan coba belajar tentang tahsinnya. Kemudian setelah Al-Fatihah nanti kita akan masuk di surat apa? An-Nas apa? Dari belakang, dari paling belakang. Paling belakang itu surat An-Nas. Nah. Ya. Jadi kenapa mesti diulang-ulang untuk surat Al-Fatihah ya? Karena memang yang namanya hafalan, yang namanya tajwid itu mesti dijaga, sama dua-duanya mesti dijaga. Nah. Jadi kalau menurut saya sih sama-sama mesti dijaga ya. Sama kalau hafalan itu gampang lepas, sama tajwid pun gampang lepas. Jadi untuk melatihnya yang perbanyak tilawah. Perbanyak tilawah. Kemudian dari sebelum kita masuk ke prakteknya juga mesti juga dipelajari tentang teori-teorinya. Tentang teori-teorinya itu karena wajib ya, namanya kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu itu wajib belajar. Turunnya surat pertama itu tentang Iqra. Nah, harus ada seharusnya sebagai seorang muslim kita mempunyai motivasi tersendiri dengan melihat adanya tadi ya, surat pertama yang kali turun itu sudah diperintahkan Iqra. Sudah diperintahkan untuk menuntut ilmu, membaca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat ketiga lagi Iqra lagi. Jadi Rabbukal akram. Jadi ya mungkin itu saja. Jadi kita langsung saja masuk ke surat Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah dulu. Betul. Mau langsung dibaca atau mungkin dicontohin dulu ya? Contohin dulu. Iya. Biar ada contohnya. Baik, kita mulai dari isti'adzah ya. Jadi isti'adzah itu atau yang kita istilahkan biasanya ta'awudz. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari situ ke basmalah, langsung masuk ke ayat pertama atau ayat kedua. Karena memang untuk di surat Al-Fatihah ada beda pendapat nih. Basmalah ini masuk ayat pertama atau bukan masuk ayat pertama. Itu jadi ada beda pendapat. Tapi nggak apa-apa.
Kalau di Usmani itu masuknya jadi ayat pertama ya? Kalau di Usmani Di ya, mushaf sama di mushaf Usmani Indonesia sama juga masuk kayaknya. ayat pertama juga ya? Cuman dalam membacanya aja sih biasanya Iya, iya. para imam biasanya. Imam Oh, tuh oke. Ada yang ada di yang baca, zahir, ada yang di ada yang dahar. ada yang jahar, ada yang sir. Nah, esir dahar. Oke ya, baik. Soal akan saya coba contohkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan langsung mau di Saya langsung coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu hanya tipis dua-duanya. Ar-Rahmanir Rahim. Yang keduanya agak lebih tipiskan lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Tebal qafnya. Betul ya? Ya, qaf yang tebal. Mustaqim laisa mustaqim. Nah, mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana? Ya, untuk secara untuk pemula sih alhamdulillah sudah bagus ya. Artinya kita melihat dari yang fatalnya dulu nih. Kalau dalam tajwid kan ada istilah lahan jali. Ya, lahan jali jadi itu kesalahan yang dapat merusak makna. Nah, itu terjadi pada kesalahan huruf sama kesalahan tanda baca. Jadi kalau H dibaca H atau H dibaca H itu juga masuk kesalahan. Apa tadi Lahan kambing. Iya makanya Lahan jali. Lahan jali. Nah, itu bisa merusak makna. Lahan jali. Nah, itu ya. Jadi itu sih alhamdulillah tadi hampir sudah tidak ada ya. Tadi mereka sudah yang coba saya koreksi tadi. Yang ayat ketiga Ar-Rahman itu H yang pertama bagus, tapi yang keduanya agak ketebelan. Ar-Rahmanir Rahim harus sama-sama. Dua-duanya tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Nah, kalau tebal dia ada berubah artinya. Rahim dengan Rahim kan beda. Betul. Kemudian kayak tadi yang ke ayat ke berapa tuh? Ke-6 Siratal mustaqim. Qaf Dengan
qaf, bukan mustaqim. Itu kaf ya? tipis, ya. Hampir kaf ya. Karena Siratal mustaqim. itu sudah huruf yang berbeda. Kalau hurufnya beda pasti tempatnya beda juga. Qaf sama kaf itu beda tempat, beda makhraj. Sama dengan ha itu tenggorokan bawah, kalau ha itu tenggorokan yang tengah. Nah, Ha. nah, Ha. nah, Nah. makanya itu mesti Dilatih diperjelas, dilatih lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian kalau tanda baca sih bilang ada ya. Kalau kesalahan tanda baca pada lahan jali itu kayak misalkan A dibaca I dibaca U, yaitu itu juga Nggak ada ya. yang penting ya itunya dulu dua Ya, hal itu ya. Kalau Ya. yang lain-lain masih banyak sebenarnya yang mesti Diperbaiki. diperbaiki, cuman memang nanti mesti agak panjang perjalanannya. Siap. Dari sifatul hurufnya. Nah, itu lu lebih banyak nanti di situ. Lebih Siap. banyak yang mesti dikoreksi, cuman perjalanannya masih agak jauh. Masih jauh ya. Masih kita belajar dulu materinya. Siap. Berarti setelah ini gimana? Latihan lagi, diulang-ulang lagi, atau kita bisa lanjut ke surat berikutnya? Gimana enaknya? Terserah, kalau misalkan siap mau coba mengenal tadi ya namanya sifatul huruf, boleh juga, karena mungkin Pak Afan juga udah nggak asing dengan istilah makhrijul huruf ya. Di sini kita Langsung masuk ke situ aja ya. boleh. Boleh. Dari istilah tajwid aja. Nah, mana ya? Istilah tajwid itu kan ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Ikhrajukulla Mim makhrajihi, min makhrajihi. dia mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Ya, itu yang makhraj ya. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaq, dengan memberikan sifatnya. Ya. Jadi sebenarnya tajwid itu aja, makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Dan lain-lainnya kan banyak, matobi'i, guna, qalqalah. Mat-matnya kan banyak banget. Mat iwat, mat jaiz dan lain sebagainya, itu pelengkapnya. Cuma materi pokok di ilmu tajwid ini sesuai dengan definisinya. Makhraj dan sifat ya. Itu yang penting banget. Nah, kalau makhraj itu kan tempat keluarnya. Tempat keluarnya huruf ya. Mungkin saya sedikit ini aja kali. Kalau masalah kayak tebal tipis, nah, itu juga masuk di sifat dia kategorinya. Oke. Kemudian kayak misalkan tadi sedikit juga itu dari segi itmamu harokat, kesempurnaan bacaan. Jadi untuk tanda baca kasroh kadang terdengar seperti huruf E, maliki yaumiddin, harusnya mi. Yaumiddin. Nah, dia harus lebih menarik lagi ini. Ujung bibir ya. Itu harus menarik. Juga nggak terlalu besar juga. Iya nggak. Middin, cukup ininya aja, proporsionalnya aja gitu. Secukupnya. A, I, U itu juga mesti jelas. A, I, U. Iyyaka na'budu wa iyya. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyya, tapi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Itu sin ya? Maksudnya di huruf pada fathahnya itu lebih dibuka lagi rongga. Kanasta'in. Kanasta'in. Naam. Terus ya, kalau kita masuk ke sifat ini mungkin sedikit aja sih, kayak pengenalan aja sih. Iya. Sifat itu lebih banyak lagi ya. Kalau makhraj ini saya buka ini. Ini kita sambil buka, ada bukunya dari Mas Bagas. Panduannya ini makhraj ya. Ada makhrajnya nih, ada 5 bagian. Kayak belajar biologi sebenarnya. Iya. Ya. Pertama al-jauf itu rongga mulut sampai tenggorokan. Oke. Al-haq itu al-haq itu tenggorokan. Kemudian al-lisan. Nah, ini al-lisan banyak ya. Ini kalau misalkan kita belajar lidah ya. Lidah, al-lisan itu al-lidah. Oke. Ya. Ini paling banyak hurufnya. Ini mesti dihafal teori-teorinya. Ini penting supaya mendukung praktek kita bisa lebih baik lagi. Nah. Al-lisan. Al-lisan hurufnya paling banyak. Oke. Asyafatan itu kedua bibir. Oke. Hurufnya ada 4. Al-khayshim cuman 2, huruf mim dan nun. Ya, ini al-lisan paling banyak ininya hurufnya. Al-lisan ya. Nah. Ya.
Oke, oke. Baru itu ya, itu aja udah banyak tuh bisa dibayangin lah ya. Mungkin diulang dulu dikit nih. Apa? Jadi ada yang pertama itu al-jauf. Al-jauf. Al-jauf itu adalah rongga mulut sampai tenggorokan. Kemudian al-halq. Al-halq itu tenggorokan. Kemudian al-lisan. Al-lisan itu ada A dan B. Kemudian yang keempat itu asyafatan. Yang kelima itu al-khaysum. Khaysum. Al-khaysum itu rongga hidung ya. Oh, rongga hidung. Al-khaysum itu rongga hidung. Kalau al-syafatan itu kedua bibir. Oke, saya sebutin dulu yang al-jauf itu adalah hurufnya waw, ya dan alif, gitu ya. Huruf mat. Oh, huruf mat ya. A, I, U. Nah, itu al-jauf. A, I, U. Nah, itu. Oh, itu al-jauf. Oh, berarti bukan huruf ya? Lebih ke termasuk huruf ya? Huruf, semuanya huruf. Karena dia huruf yang itu. Huruf yang berada di rongga mulut. Artinya dia tidak bertumbuh pada satu tempat ya. Jadi ngambang, rongga mulut sampai tenggorokan. A, I, U. Nah, Oh, iya. itu tempatnya memang di rongga. Namanya juga rongga kan. I, U, ya. Kemudian al-halq. Al-halq ini tenggorokan. Yang masuk tenggorokan ini adalah ain, ya apa nih? Ini Nah, di tenggorokan dibagi lagi. Dari yang paling atas itu huruf yang tebal, huruf ghain dan kho. Ini ya. Ini paling atas. Kemudian bagian tengah itu huruf ain dan huruf ha. Ini tempat keluarnya nafas ya, tempat lubang saluran nafas itu di tenggorokan bagian tengah. Itu benar-benar pas di tengah, karena di huruf ain kalau kita ditekan kan tenggorok nafas nggak keluar. Nah, itu nafas nggak keluar. Tapi begitu dibuka baru keluar lagi suaranya. Oke. Itu namanya katup epiktolis kalau nggak salah. Epiktolis. Oh nggak salah. Bahasanya agak keipa-ipaan jadi. Siap. Terus berikutnya yang paling bawah ini yang perbatasan dengan dada. Itu ada huruf H dan A. H dan A. Hamzah. Hamzah dengan H besar ya. Ya. Oke. Itu huruf H. Oke, itu al-halq. Al-halq. Nah, ini alisan. Kemudian lebih alisan. banyak lagi huruf. Alisan ini gimana nyebutnya? Qaf, kaf. Ya, jadi kalau alisan sebenarnya kalau di buku ini diurut dari yang lidah paling belakang. Dari paling belakang. Itu ada huruf qaf dan kaf. Qaf dan makanya kaf. disebut di situ pangkal lidah. Jadi huruf qaf itu pangkal lidah ketemu langit-langit yang keras. Qaf, To. Ko. Itu kan ketemu langit-langit yang lembek, yang lunak, yang dekat amandel. Ko. Oke. Nah, itu nempel ke situ. Jadi ketemu ko dia nempel gini. Kalau ketemu ko. Oh, gitu. Kemudian kalau yang kaf, dia kaf yang pangkal lidah ketemu langit-langit yang keras. Jadi depannya lagi. Kaf. Langit-langitnya ada yang keras, ada yang lembek. Jadi belakangnya saluran ke hidung ya, saluran nafas ke hidung. Kaf. Oke, kita huruf ngucapin ka biasa, kaki, ku. Ka. Oh, gitu. Oke. Jadi lebih maju sedikit kalau kaf. Maju lagi ke depan, itu ada 3 huruf yang di satu tempat. Nah ini ya, jadi nggak hanya satu huruf yang berada di satu tempat. Tidak setiga, gimana? Nggak mesti ada satu huruf satu tempat. Kalau tadi di huruf al-ha kan ada dua huruf. Satu tempat bisa 2 huruf. Ada hamzah ma ha di tenggorokan bagian bawah, tenggorokan tengah ada ain dan ha dan seterusnya. Di sini tadi ada satu huruf yang cuma di satu tempat ada 1 huruf. Ada juga yang di satu tempat ada 3 huruf. Ada huruf jim, shin sama ya. Jim, shin, shin. Shin. Oh, shin sama ya. Ya. Nah di sini ada di langit-langit tengah, lidah bagian tengah ketemu langit-langit yang tengah. Jim, shin, ya. Oke. Itu ya, panjang lagi. Kemudian lanjut lagi ke huruf dot. Dot itu 2 sisi lidah atau salah satunya ketemu gigi geraham atasnya. Mana tuh? Bo, di, do, di, du. Saya mesti dibaca ulang-ulang ininya
kemudian dihafalin. Mm-mm. Jadi biar gampang untuk dapat makrotnya. Siap. Setelah huruf dot ada huruf lam. Lam ini tepi lidah. Antara tepi lidah secara bersamaan bertemu dengan gusi atas. Lam, lam, lam. La, alla, li, lu. Lali, Jadi tepi itu lidah bagian samping agak ke depan. La, La. agak ke belakang. La, la, samping lah pokoknya agak ke depan, cuma nggak benar-benar tengah ya. Lali, Masih deket gigi taring. La, li, lu, al. Lalilu al, Nah, lalilu al, bal. bal. Oke. Tulam, jadi udah mulai agak ke depan ya. Nah itu tadi Pak Afan menyebutkan di alisan itu ada A dan B. Yang barusan kita bahas itu baru yang bagian A. Oke. Nah ini kemudian lanjut ke bagian B, ini masuk ke ujung lidah. Jadi bagian B itu ujung lidah semua tempatnya. Ya. Dari mulai huruf nun itu ada ujung lidah ketemu gusi Nun. atas. Nah Nun. ini biasanya sering banget kita huruf nun ini emang agak kedengerannya tipis. Kalau huruf nun biasanya kita ngucapin ke langit-langit biasanya. Nun. Tapi secara tajwid, secara makhraj, huruf nun itu harus ketemu gusi atas, jadi agak sedikit lebih maju. Gusi tahu kan ada bagian lancip, daging lancip, nah, itu kenain ke situ. Naninu, Naninu an. naninu an. Nah, ingat ya, gusi, jadi jangan kena gigi. Oh. Kalau gigi kelewatan offside. Naninu an, An. an. Nah, kayak tau lah ya, dirasain dulu aja. Kalau kena gigi jadi beda bunyinya. Beda. An, an. Oh iya ya, an. Jadi karena di gigi An. juga ada tempatnya, ada hurufnya sendiri. Oh, an, an. Naninu an. Oh gitu. Jadi nggak bisa ditukar-tukar ya, apa namanya, ya itu ya punya Nah, tempat, ini jadi anu. dia di gusi atas. Kenapa nggak bisa kena gigi? Karena di gigi punya tempat orang juga, Tempat huruf yang lain tempat gitu. huruf yang lain. Jadi ada huruf po, da sama ta di situ, di sini. Po, Po, da, dal sama ta, ta, po, da. ta, to, Ya, Da, huruf dal, po ta. sama ta. Oh, Nah, ta, di- da, ta. Kalau di sini Da, ta. ujung lidah ketemu tempat tumbuh gigi seri atas. Tempat tumbuh gigi Tempat tumbuh To. gigi itu setelah to, 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 to. gusi. Nah makanya kalau kena gigi tempat tumbuh To, 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 ta, to, da. ta, da. Nah, Oh, iya, iya. ya. Jadi nun nggak bisa masuk di situ. Oh, karena itu tempatnya to, Iya. to, da, ta. Iya. To, da, to, da, ta. Oke. Itu ya. Kemudian ada huruf Tadi ro belum ya? ro belum. Nah di sini ada huruf ro ujung lidah dan sedikit punggung lidah Ro. dengan bertemu gusi atas. Nah kenapa pakai sedikit punggung lidah? Karena ini fungsinya untuk menggetarkan. Ro, ro, Ro. ri, ru. Nah getarannya itu dari punggung lidahnya itu. Roriru. Dan bahasanya memang sedikit karena huruf ro nggak banyak getaran seharusnya. Seharusnya nggak banyak getaran. Nggak banyak getaran. Ro, ri, ru, ar. Ro, ri, ru, ar. Nah cukup sedikit. Cukup. Bukan ro, ri, ru itu terlalu Terlalu berlebihan. Roriru itu kelebihannya. Ro, ri, ru. Nah itu segitu Ar. cukup sih. Oh. Oke. Nah lanjut, masih di alisan bagian B, masih di ujung lidah juga. Di sini ada huruf so, zai dan sin. So, So, zai dan sin. Di sini ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah, hampir. hampir bertemu. Jadi Jadi nggak nggak ketemu. nempel. Oh. Contoh mungkin dan gampang huruf sin. Oh, so, sin, zai. Oh. Ya, ketemu kan, nggak nempel, hampir. Z, zai, sin. Nah, nggak ada yang ketemu, So. hampir, makanya Iya, bahasanya iya, hampir iya. bertemu. Nah, itu ada huruf sod, zai dan sin. Sot, zai, sin. Nah, Nah, itu ya, itu untuk huruf, 3 huruf itu. Kemudian terakhir itu ada huruf dho, zal dan fa. Nah, ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za, za, Wo, za, ta. do, ta. Oh. ini Do, lidahnya agak sedikit menjulur za, ke depan. ta. Zo, za,
Sa. Hmm. Oke. Inas samarot misalkan ayatnya. Siap. Itu ya. Nah, lisannya banyak huruf. Iya. Nih Alisan. faedahnya nih. Ini Kenapa 3A 3B. alisan kenapa banyak hurufnya nih? Kebanyakan kita mungkin banyak dosa dari Lisan. lidah, makanya Iya. banyak makhraj yang keluar dari Aturannya, lisan ya. yang harusnya kita banyak-banyak melatih makhraj daripada menggibah. Iya. Betul. Nah, lanjut. Yang keempat itu ada bagian kedua bibir. Tadi sudah rongga mulut, kemudian tenggorokan, lidah. Sekarang yang keempat bibir, kedua bibir. Ada 4 huruf di sini. Ya. Ada huruf pertama huruf fa, ada huruf fa itu ya tempat pertemuannya adalah gigi atas ya. Gigi seri atas. Atau apa ujung. nih? Gigi seri atas ketemu bibir bawah bagian dalam. Fa. Ya. Insya Allah ini udah gampang kalau huruf fa, udah banyak yang bisa. Kemudian huruf mim sama huruf ba. Huruf mim sama ba Mim, sama. Ba. Ini juga mim, mudah. Ba. Oke. Ya, tempat pertemuannya ya kedua bibir. Mim. Kedua ba. bibir yang saling bertemu. Ya. Jadi mesti ketemu. Kalau nggak ketemu bibirnya nggak nempel, nggak bisa mengucap huruf ba sama mim. Ba sama mim nggak bisa keucap kalau kedua bibirnya nggak ketemu ya. Ya, boleh dicoba. Tidak dirapatkan. Kedua bibir yang dirapatkan. Jadi kalau mim kalau nggak nggak bisa kan? Ba nggak bisa ya. Jadi tetap harus rapat ya. Tetap rapat pasti. Masya Allah, Huruf mim dan ba. Syafatan. Oke. Ya, mim dan ba. Kedua bibir yang dirapatkan atau ditempelkan. Yang selanjutnya ada huruf waw di makhraj asyafatan atau di makhraj kedua bibir. Ya, karena masih di bibir gerakannya. Untuk huruf waw itu adalah memonyongkan kedua bibir. Wow. Wa. Jadi udah bukan lidah lagi, bukan rongga mulut, tapi dia keluar dari bibir. Tempatnya ya. Kita kan di sini bicara tempat. Tempatnya huruf waw itu dari bibir. Wa, wi, wu. Wow. Masih monyong bibirnya. Iya. Wow. Yang wow itu wow. Ya. Wow itu yang wow, jawab lah. Iya. Oke. Nah, terakhir itu ada al-khayshum, yaitu rongga hidung. Di sini cuma ada 2 huruf, yaitu huruf nun dan mim yang bertasydid. Oh, dengung, guna. Oh. Di nun dan mim yang di bertasydid. Kalau yang sebelumnya mim sama nun itu masuknya di. Nah, dia 2 huruf ini ada di 2 tempat kebetulan. Oke. Bukan di 2 tempat dan di 2 bagian terpisah. Oke. Ya. Oh, Kalau tadi kan kita ada 1 huruf di 1 tempat ada beberapa huruf. Nah, ini ada huruf yang ada di 2 tempat. Nah, cuman 2 huruf doang. Ini mim dan nun doang. Mim dan nun. Kalau nun itu ada di Al-lisan. Tapi dia juga al-khayshum. Betul. Ya, sama kayak huruf mim juga. Mim juga Di dia asyafatan, dia bibir, tapi dia juga huruf al-khayshum. Pasti masuk hidung. Masuk rongga hidung. Terutama pada nun dan mim yang tasydid. Nah, makanya di sini al-khayshum itu nun dan mim tasydid. Artinya nun mim tasydid ini yang paling sempurna gunanya. Nun dan mim tasydid yang paling sempurna dan paling berasa masuk hidung. Mim, nun. Misalnya apa? Misalkan inna. Oke. Jadi kalau mau dites itu caranya mencet hidungnya. Kalau dipencet hidungnya pasti nggak keluar. Pada saat nunnya ditahan. Gitu. Sama yang mim juga misalkan amma. Iya. Itu cara ngetesnya. Itu berarti benar. Itu membuktikan bahwa nun dan mim itu dia huruf yang masuk ke hidung. Pasti. Inna gitu ya. Kalau dipencet hidungnya iya. Bisa, ya. Amma. Iya. Oke. Ya, itu survei membuktikan bahwa nun dan mim dia masuk ke rongga hidung. Dan catatannya mim ba tadi ya. Mbak. Mim sama ba kalau nggak dirapetin nggak bakal bisa. Ya. Mim ba. Ya. Oke.
Tapi catatannya mesti yang bertasydid ya. Mim dan nun yang bertasdid. Di sini benar kan nun yang tasydid. Betul, betul. Karena kalau nggak tasydid dia agak tengah atau mungkin nggak sempurna masuk ke hidungnya, tapi dia tetap masuk hidung. Contoh ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Itu belum masuk ke hidungnya cuma sedikit. Tapi kalau yang ditahan am, na, am. Oh, iya. Nah, nanti kita akan belajar kesana-sana, akan lebih tahu lebih detail lagi tentang apa mim yang kenapa dia masuk ke rongga hidung. Ya. Nanti kita ada lagi apa sifat-sifatnya. Nanti untuk materi guna itu ada sendiri. Nanti kan kita bahas al khusyum ya. Baru asalnya aja. Nanti kita bahas ada lagi hukum nun sukun dan tanwin. Ada hukum mim sukun dan tanwin. Ada ikhfa, idhar, idgham, iqlab. Ada ikhfa syafawi, idgham mimi, sama idhar syafawi. Nah, itu juga itu guna semua itu sebenarnya masih di bab yang suaranya masuk ke hidung. Masuk ke hidung dan kalau ditekan hidungnya suara apa nggak bisa kita melakukan itu gitu ya. Baik, itu ada bermacam-macam lagi, maksudnya ada materi banyak lagi. Tingkatannya nanti ada lagi level-levelnya, maksudnya guna yang sempurna, nggak sempurna kayak banyak. Siap. Mungkin kita tahap pertama ini dulu, Mas Bagas. Selanjutnya itu apa? Buat gambaran aja buat teman-teman nanti. Kalau di buku ini ya sifat sih. Sebenarnya kalau saya biasa ngajarin nggak langsung ke sifat. Jadi setelah dari makhraj kita belajar tentang tadi gunah tadi. Ini masih gambar-gambar. Berarti yang berikutnya nanti kita belajar ini sifat. Ini ya. Jadi sini ini saya lengkap biasanya. Jadi langsung ke tajwid gunah dulu ya. Gunah dulu. Nah ini hukum nun sukun dan tanwin. Oke, berarti pertemuan yang berikutnya kita akan bahas hukum nun sukun dan tanwin. Tanwin ya insyaallah ya. Oke, kalau gitu mungkin kita sekarang ini dulu. Berarti yang hari ini yang kita bahas itu adalah Al-Fatihah tadi, perbaikan Al-Fatihah dan apa barusan itu disebutnya? Sifat ya. Yang mana? Yang barusan kita bahas itu adalah makhraj ya. Makhrijul huruf. Keluarnya huruf. Makhrijul huruf. Pembagian kelompok besar tadi ya. Al-Jauf, Al-Halq, Al-Lisan yang pertama, Al-Lisan yang kedua, kemudian Asy-Syafatan dan Al-Khayshum. Ya. Baik, selanjutnya nanti pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin insya Allah. Baik, mungkin segitu dulu Mas Bagas. Ya. Bisa disimpulkan dan kemudian kita tutup. Baik. Jadi untuk di materi yang ini sebenarnya ini juga materi yang inti dan sebenarnya untuk pemula kalau mau lebih lengkap nggak di sini materi awalnya, nanti ada lagi, tapi ini termasuk materi yang penting makanya bisa kita sampaikan. Jadi materi yang krusial lah bahasanya. Nah, untuk makhrijul huruf sendiri tadi artinya adalah tempat keluarnya huruf. Jadi di sini kita belajar huruf-huruf itu punya tempat masing-masing, punya asal dan nggak boleh ketukar. Jadi nggak bisa ditukar-tukar. Dan makhraj ini tempat keluarnya ada 5 bagian. Bagian tadi yang sudah kita diskusikan ada al-jauf yang pertama rongga mulut sampai tenggorokan. Kemudian ada al-halq itu tenggorokan, ada al-lisan itu lidah. Kemudian ada asy-syafatan itu kedua bibir, sama yang terakhir ada al-khayshum kedua bibir. Nah, dari 5 bagian itu ada masing-masing punya huruf. Karena kan tadi baru bagian, ibaratnya baru baru perumahan-perumahannya lah. Di dalam perumahan itu ada blok-bloknya lagi, ada nomor-nomor rumahnya. Nah, makanya di setiap bagian ada huruf-hurufnya lagi dan tadi banyak ya. Intinya di makhrijul huruf ini kita belajar supaya memperbaiki huruf ya. Bisa membedakan huruf yang tadi yang misalkan kayak A sama Ain ternyata beda tempatnya gitu. Makanya mengucapkannya juga nggak boleh ketukar. Misalkan Robbil Alamin dibaca Robbil Alamin. Kenapa? Karena tempatnya aja udah beda, makanya bunyinya beda. Pasti beda. Jadi beda ya. Pasti beda. Kalau udah masalah makhrijul huruf ini
kita ngeliat kesalahan itu udah pasti. Artinya kalau kita ngucapin a, ternyata harusnya ain. Kayak misalkan Rabbil alamin, dibaca Rabbil alamin jelas-jelas salah. Sudah beda ya. Makanya lahan jali tadi, lahan jali itu artinya jali secara bahasa, artinya dia jelas, nyata. Kesalahan yang nyata. Nyata. Kita merem pun tahu kalau itu salah. Rabbil alamin, dibaca Rabbil alamin, tahu itu salah. Tapi kalau lain-lain ada yang memang perlu kalau orang awam nggak tahu pasti itu dibilangnya benar padahal itu salah. Contoh misalkan anfusakum dibaca anfusakum, sama nggak? Beda ya, walaupun sama, cuma harusnya dengung dibacanya jelas. Jadi itu contoh ya, maksudnya kalau yang lain mungkin bisa kedengarannya tipis, wah ini salah, wah ini bener gitu. Tapi kalau yang ini kalau udah salah udah pasti salah gitu. Itu yang lahan penting banget. jalil. Lahan jali ya. Lahan jali. Jadi kalau kita belajar ini insya Allah memang mungkin prosesnya nggak mudah, tapi dengan latihan insya Allah akan lebih menambah yang sudah kita salah, insya Allah akan bisa diperbaiki ya dengan latihan itu sih. Banyak latihan, makanya kita pelajari dulu teorinya gitu. Oh yang ini ketemu ini bagiannya di sini gitu. Oh ini masuk hidung, makanya kita kan tadi sudah sedikit mengetahui, sehingga nanti mudah-mudahan ini akan memotivasi kita. Oh iya, jadi iya nih, ternyata selama ini ada salahnya. Nah itu mudah-mudahan kita bisa bisa terus memperbaiki bacaan Quran dan terus belajar tentunya. Insya Allah. Karena perlu dibahas secara teorinya, kita nggak bisa langsung baca secara otodidak ya, secara baca terus bisa enggak, mesti juga teorinya gitu. Karena kita kan bukan orang Arab asli ya. Kalau orang Arab asli kan lidahnya dari sana sudah begitu jadi ya. Makanya dengan adanya ilmu tajwid ya adalah untuk kita bisa memperbaiki bacaan Quran. Karena memang ilmu tajwid sendiri bukan ilmu tajwid itu dirumuskan karena orang-orang yang bukan orang Arab berbahasa Arab gitu kan. Makanya butuh ilmu tajwid sehingga kita belajar yang mahrojal huruf dan lain-lain itu. Gitu mungkin ya, Mas Bagas ya. Oke, silakan ditutup Mas Bagas. Saya nutup ya, tadi yang buka. Tadi yang buka saya ya. Saya kembalikan ke Pak Afan. Iya, saya balikin lagi. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke bahasan-bahasan berikutnya insyaallah. Jadi tadi itu setelah yang sekarang ini kita nanti akan belajar yang tanwin ya. Tanwin dan tanwin ya. Tanwin dan hukum, nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ya. Nah, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dengan kita bisa istiqomah untuk terus belajar. Kita tutup bahasan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Bagas. Jazakallah khair Pak Afan. Ya, khair.